Langsung saja kita buka aplikasi Arduino IDE kita. Baik, jadi kita fokus dulu sekarang ke program node MCU-nya. Target awal kita adalah bagaimana caranya antara aplikasi web kita itu bisa berkomunikasi dulu dengan node MCU ya. Nah, setelah bisa berkomunikasi melalui soket UDP, sudah bisa kirim data, baru kemudian kita program untuk sensor DHT11-nya. Ya. Jadi nanti nilai sensor suhu dan kelembapan dari DHT11 ini itu kemudian kita kirim melalui soket UDP tersebut. Jadi target awal kita itu adalah bagaimana cara mengkoneksikan antara server kita dengan node MCU melalui soket UDP. Nah, ini aplikasi Arduino IDE-nya sudah terbuka. Ini saya buang dulu bagian yang tidak kita butuhkan. Nah, kemudian Sobat Koper, tadi kita punya hutang ya di program webnya adalah alamat IP yang akan kita letakkan di sini. Nah, ini coba kita cari dulu, kita buat program untuk node MCU-nya untuk mendapatkan alamat IP-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita untuk sensornya kali ini kita skip dulu ya, sensor pembacaan sensor DHT-nya kita skip dulu nanti saja. Kita coba fokus dulu bagaimana mendapatkan alamat IP yang nantinya bisa kita letakkan di sini. Oke ya. Nah, baik Sobat Koper. Ini saya minimize lagi, kita kembali ke sini. Jadi, target awal untuk penggunaan node MCU. Di sini saya tidak lagi menjelaskan bagaimana cara menambahkan board node MCU ke Arduino IDE-nya ya. Jadi kalau Sobat Koper memang belum menginstal atau belum menambahkan board node MCU-nya, Sobat Koper bisa lihat video saya tentang cara menambah board node MCU di Arduino IDE. Silakan klik simbol I yang ada di atas, nanti akan diarahkan ke video yang dimaksud ya. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita include library untuk koneksi ke WiFi-nya dulu ya. Include library untuk koneksi WiFi. Oke, yang pertama include ESP8266 wifi.h. Oke, sekali lagi library ini otomatis kalau Sobat Koper sudah menambahkan library atau board node MCU di Arduino IDE-nya otomatis sudah tersedia ya. Nah, kemudian yang kedua, sekalian saja include untuk WiFi UDP .h. Ini nanti fasilitas ini yang akan kita gunakan untuk pengiriman datanya ya. Nah, library WiFi UDP ini juga sama ya. Jadi pada saat kita include atau menambahkan board node MCU di Arduino IDE kita otomatis juga sudah tersedia. Nah, berikutnya di sini kita siapkan dulu untuk WiFi-nya dulu ya. WiFi-nya dulu, bagaimana node MCU-nya bisa connect ke WiFi, kemudian nanti kita akan dapatkan alamat IP-nya. Nah, berarti di sini kita buat dulu inisialisasi variabel untuk WiFi-nya. Oke, seperti biasa di video-video kita sebelumnya, kita menggunakan sebuah variabel tetap konstanta char bintang untuk SSID-nya terlebih dahulu. Nah, variabel untuk SSID ini tentunya menyesuaikan dengan WiFi yang Sobat Koper punya ya. Nah, SSID itu bagi yang awam, yang masih pemula, bisa dilihat di nama WiFi yang Anda gunakan. Ya, di sini saya pergunakan itu namanya Divavanur. Nah, di sini kita tinggal samakan tulisannya. Awas, huruf kecil, huruf besar sangat berpengaruh. Nah, kemudian untuk passwordnya, konstanta char bintang untuk password. Ini password WiFi-nya apa? Nah, menyesuaikan saja ya. Password WiFi Sobat Koper semuanya tinggal dimasukkan di sini. Oke. Misalkan punya saya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, silakan Sobat Koper langsung masuk ke void setup. Nah, karena nanti kita akan melihat alamat IP yang didapatkan oleh node MCU kita tampilkan di serial monitor, maka kita aktifkan dulu serial monitornya ya. Untuk perintah serialnya, aktifkan serial. Serial.begin kita gunakan baud rate 9600 saja. Oke, void setup. Nah, kemudian berikutnya kita aktifkan WiFi-nya. Nah, kita aktifkan WiFi atau koneksi ke WiFi. Oke, caranya gimana?
wifi dot begin dalam kurung. Variabel SSID-nya saya copy, saya paste di dalamnya. Koma, variabel password-nya saya copy, saya paste di dalamnya. Oke. Wifi-nya sudah kita beri perintah untuk connect. Berikutnya kita cek status koneksi wifi-nya. Nah, caranya gini, while selama wifi-nya itu statusnya tidak terkoneksi. Status ini buka kurung ya, buka kurung tutup kurung, tidak terkoneksi. Tanda seru sama dengan WL_connected. Awas ya, jangan sampai salah mengertikan. Nah, ini cara membacanya. Selama status wifi-nya itu tidak terkoneksi, tanda seru sama dengan ini artinya tidak. Ya, tidak terkoneksi. Maka apa yang dilakukan? Coba connect terus. Coba connect terus. Nah, artinya dia mencoba terus untuk terkoneksi. Nah, selama mencoba itu, coba kita buat semacam progress bar ya. Serial.print dalam kurung. Nah, kita kasih titik-titik. Jadi nanti selama dia mencoba connect, maka dia akan muncul tanda titik-titik, gitu ya. Nah, ini coba kita kasih delay 500 supaya semacam beranimasi. Oke, ini kalau tidak terkoneksi. Nah, apabila sudah terkoneksi, berarti pasti baris program while ini akan dilewati ya. Nah, berarti nanti dia akan menjalankan atau mengeksekusi perintah berikutnya. Di sini apabila sudah berhasil terkoneksi. Nah, apa yang dilakukan? Baca alamat IP-nya. Node MCU. Oke. Kenapa harus dibaca? Karena nanti kita akan letakkan di sini. Nah, ingat ya. Kita akan letakkan di sini Sobat Koper. Nah, bagaimana cara membaca alamat IP-nya? Ini sederhana saja sebenarnya. Kita bisa ketik begini. Serial.println dalam kurung. Perintahnya itu wifi.local IP. Dengan perintah ini, kita bisa mendapatkan alamat IP dari node MCU-nya ketika terkoneksi. Gitu ya. Jadi wifi.local IP. Oke. Cukup dulu ya sampai di sini, karena target awal kita dulu bagaimana cara mendapatkan alamat IP-nya. Oke, ini saya simpan dulu. Saya kasih nama misalkan socket sensor ya. Ini bebas saja namanya Sobat Koper. Kalau sudah disimpan, save. Oke. Kemudian coba kita compile terlebih dahulu. Kita pastikan tidak ada masalah, tidak ada error. Kita compile. Baik Sobat Koper, ini tidak ada error ya. Nah, berarti bisa langsung kita upload. Kita langsung upload saja. Nanti kita akan mendapatkan alamat IP untuk node MCU-nya ya. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil diupload. Nah, sekarang kita coba lihat di serial monitor ya untuk mendapatkan sebenarnya node MCU ini dapat IP berapa ya setelah terkoneksi ke WiFi. Kita langsung buka tools serial monitor. Oke, untuk mengetahui alamat IP-nya terlebih dahulu kita reset dulu ya node MCU-nya. Kita reset. Oke, nah ini alamat IP-nya ternyata dapatnya 192.168.1.8. Gitu ya. Nah, alamat IP inilah yang kita masukkan di dalam program minta data .php ini. Nah, kita paste di sini. Oke. Seperti ini ya. Jadi nanti proses minta datanya itu nembaknya ke alamat IP miliknya node MCU. Karena nanti node MCU yang akan memberikan data sensor. Oke ya, jadi prinsipnya seperti itu. Dari webnya, servernya, minta data ke node MCU. Nah, cara minta datanya bagaimana? Cara minta datanya dengan mengirimkan pesan minta ke node MCU-nya. Oke, nah node MCU itu alamat IP-nya 192.168.1.8. Lewat mana? Lewat port 1223. Ya nanti terserah di sini Sobat Koper mau menggunakan port berapa ya. Intinya portnya itu antara 0 sampai 65.535. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini kita simpan dulu. Kita simpan, kita kembali ke program Arduino-nya. Oke, kita sudah dapat alamat IP untuk node MCU-nya. 192.168.1.8. Ini saya close saja.
Nah, langkah berikutnya, coba kita buat proses komunikasinya terlebih dahulu ya. Jadi, nanti komunikasinya ini tentunya ngirim data. Tadi dari webnya itu ngirim pesan minta ke node MCU. Tentunya di node MCU harusnya bisa terbaca pesan tersebut. Ya, harusnya bisa terbaca pesan tersebut. Nah, ketika nanti sudah bisa membaca pesannya, pesan yang dikirim dari pesan yang dikirim dari web servernya, kemudian diterima di node MCU, barulah kemudian bisa kita membalas pesan tersebut ya. Dalam hal ini adalah ada proses request, ada proses reply. Artinya ada proses pengiriman data tadi dari server ke node MCU-nya, kemudian dibalas dengan pesan yang berbeda. Nah, nanti pesan itulah nanti yang akan ditangkap di program PHP kita. Di sini tadi ada menangkap respon dari node MCU ya. Oke, jadi nanti setelah berhasil diterima, node MCU-nya akan membalas. Nah, sekarang bagaimana cara membaca pesan yang dikirim dari web server tadi? Tadi kan minta data ya. Ini ada pesan minta yang dikirim. Nah, sekarang coba kita proses. Nah, caranya mudah sekali. Yang pertama, kita tentukan dulu portnya. Ke bagian atas, tentukan port yang digunakan. Port atau jalur komunikasi yang digunakan. Nah, ingat tadi ya, di program PHP kita menggunakan tadi port 1223 nih. Nah, kita gunakan port yang sama di node MCU-nya. Nah, caranya begini. Misalkan di sini saya ketik begini, unsigned integer. Unsigned boleh, integer langsung boleh juga gitu ya. Kemudian di sini saya kasih variabel. Misalkan variabelnya local port. Ini variabel aja. Ya, variabel saja. Mau mau diganti juga boleh. Misalkan saya ganti aja deh port gitu ya. Biar gampang dipahami. Portnya samakan 1223. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya kita buat objek untuk UDP-nya. Caranya bagaimana? Wifi UDP spasi UDP. Oke, ingat tadi ya, kalau objek itu berarti nama lain dari UDP-nya. Berarti nanti kita akan menggunakan nama objeknya ini, UDP-nya ini. Nah, kalau sudah, berikutnya ke bagian voice setup. Nah, setelah local IP ini kita start UDP-nya. Nah, caranya bagaimana? Nama objeknya apa? Titik begin. Dalam kurung, variabel portnya apa? Nah, tadi kita punya variabel port yang ini ya. Ini saya copy saja, saya paste di sini. Paste. Oke. Ini UDP-nya sudah start nih dengan perintah ini. Artinya nanti UDP-nya sudah bisa kita pergunakan untuk komunikasi data. Ya. Nah, sekarang fokus ke void loop-nya. Nah, di void loop ini, setelah UDP-nya kita start tadi di void setup, maka langkah yang kita lakukan adalah baca paket data yang dikirim dari server. Nah, tadi ada pesan minta ya. Nah, dalam hal ini adalah pesan minta yang dikirim dari servernya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, siapkan atau sediakan variabel untuk menampung ukuran paketnya. Nah, saya kasih nama begitu ya, gampangnya gitu ya. Ukuran paket itu biasanya bentuknya dalam bentuk karakter ya. Jadi kalau misalnya tadi kirim pesan minta, minta itu hurufnya ada berapa? M-I-N-T-A. Berarti hurufnya ada 5. Berarti ukuran paketnya itu ada 5. Artinya apa? Kalau nanti paketnya kita uji, oh ini ada paket data ukurannya sekian. Oh berarti ada pengiriman data dari server. Oke ya? Atau ada data yang diterima oleh node MCU-nya. Entah data itu apa. Nah, nanti di dalamnya baru kita uji lagi. Apabila pesannya itu adalah pesan minta, baru kemudian dibalas. Kalau pesannya bukan minta, berarti jangan dibalas. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ambil dulu ukuran paketnya. Siapkan variabel. Caranya gini, integer misalnya apa nih? Paket size. Nah, gitu aja ya. Paket size sama dengan objeknya apa? UDP dot
parse paket. Oke, ini perintah untuk mendapatkan ukuran paketnya. Ya, artinya kalau nanti paketnya ada, berarti pasti ukurannya ada. Kalau ukurannya tidak ada, berarti paketnya pasti tidak ada. Oke, kemudian kita uji ukuran paketnya. Caranya gini, jika ada ukurannya, cara mengujinya gini ya. Jika ada ukurannya, ini variabel dari sini ya. Jika ada ukurannya, berarti datanya ada. Awas, ini saya kasih keterangan ini. Jika ukurannya ada, maka paket ada. Nah, gitu ya. Nah, kalau paketnya ada gimana? Kalau paketnya ada, maka kita baca isinya. Baca isi paketnya apa. Oke, kita baca isi paketnya apa. Nah, untuk membaca isi paketnya, kita harus menyiapkan sebuah variabel penampung untuk isi paketnya itu. Nah, caranya bagaimana? Ke atas dulu, ya. Kita siapkan di atas void setup ya. Siapkan variabel untuk menampung isi paketnya. Nah, caranya gini. Tipenya itu adalah karakter array. Char misalkan apa nih? Paket, saya biasa nyebutnya tuh paket buffer. Buffer itu penampung data gitu ya. Dalam kurung. Nah, ini hati-hati jangan sampai salah ini. UDP underscore TX underscore packet underscore max underscore size. Ini apa sebenarnya? Apakah ini variabel? Bukan ya. Ini adalah penampung data yang dikirimkan atau penampung data yang diterima hasil kiriman dari perangkat lain ya, atau dari komponen jaringan yang lain. Komponen jaringan ini dalam hal ini adalah server ya. Jadi nanti kita akan punya sebuah apa ya? Oh sorry, ini bukan dalam kurung ya, tapi ini kurung siku karena bentuknya array. Oke, ini salah nih. Bukan dalam kurung, tapi kurung siku. Bukan kurung biasa. Oke, jadi nanti ukuran paketnya itu sesuai dengan ukuran yang dikirimkan dari komponen jaringan yang lain. Dalam hal ini adalah server. Jadi kalau misalnya dia ngirim 5, berarti ukuran buffernya nanti adalah 5. Gitu ya. Kalau dia ngirim 6 huruf atau 6 karakter, berarti ukurannya adalah 6 karakter. Dan seterusnya. Oke, kita sudah punya variabel penampungnya namanya paket buffer. Nah, sekarang kita kembali ke bawah. Nah, di sini kita baca sekarang isinya, kita tampung ke dalam variabel paket buffer itu. Caranya begini. Objeknya apa? udp.read. Baca. Dalam kurung. Variabelnya tadi apa? Variabel penampung. Packet buffer. Koma. Kemudian, sesuai dengan ukurannya tadi. Ukurannya tadi adalah udp underscore tx underscore packet underscore max underscore size. Oke, kalau penulisannya benar biasanya warna biru ya. Kalau masih salah warna hitam. Oke, pastikan warnanya biru. Akhiri dengan titik koma. Oke, ini cara membaca isi paketnya. Nanti ketika sudah dibaca di read, maka tertampung otomatis ke dalam variabel packet buffer yang tadi variabelnya kita buat di atas ya. Jadi isi dari pesannya itu ada di sini sebenarnya. Oke, nah tinggal kita cetak nih isinya. Kita tampilkan di serial monitor. Serial.println dalam kurung variabelnya apa? Packet buffer. Gitu ya. Oke. Nah, ini otomatis sudah terbaca nih ya. Isi paket yang dikirim dari servernya nanti dibaca oleh node MCU, ditampung dalam variabel paket buffer ini. Nah, berikutnya apa yang dilakukan setelah diterima permintaannya? Kalau sudah diterima permintaannya, kita kirim balasan. Nah, kita kirim pesan balasan. Kita kirim pesan balasan. Nah, nanti pesan balasan yang dikirim ini itu nanti otomatis akan ditampung di dalam variabel ini. Data diterima. Yang selanjutnya akan dicetak gitu ya. Oke.
Nah, cara ngirim pesan balasannya gini. Objeknya apa? udp.begin packet dalam kurung. Nah, ini mau dikirim kemana? Kirimlah ke alamat yang mengirimkan permintaan tadi. Dalam hal ini adalah server. Ya, jadi yang mengirimkan permintaan kan servernya ngirim permintaan ke node MCU. Node MCU balas. Oke? Nah, ketika dia balas berarti dia harus membalas siapa yang ngirim. Nah, yang ngirim tadi adalah servernya. Nah, ngirimnya gimana? Ngirimnya tentunya adalah ngirim kembali ke alamat IP pengirim atau peminta. Tadi servernya minta gitu ya. Nah, server ini juga punya alamat IP. Nah, di perintah UDP ini itu bisa membaca otomatis siapa yang ngirim. Jadi node MCU-nya ini bisa membaca otomatis siapa pengirim pesan minta tadi. Nah, servernya dalam hal ini ya. Nah, berarti nanti servernya ini akan dibaca alamat IP-nya. Nah, cara membaca alamat IP servernya gini. udp.remote IP. Nah, ini cara membaca alamat IP pengirimnya. Siapapun itu. Ya, siapapun itu. Jadi kalau misalnya ada komputer lain ngirim ke sini, berarti dia nanti akan balas ke sana. Oke? Kemudian koma. Portnya. Nah, port yang digunakan oleh server ini. Nah, cara bacanya gini. udp.remote port. Nah, seperti ini. Dalam kurung, tutup kurung. Oke. Dia akan mengirim ke alamat IP-nya kembali, siapa yang meminta gitu ya. Kemudian melalui port berapa. Jadi kalau tadi kita menggunakan port 1223 ya, maka dia akan membalas melalui port yang sama. Oke. Nah, kemudian apa yang dikirim? Isi pesan balasan. Nah, caranya gampang sekali. udp.write dalam kurung. Nah, sementara kita coba kasih pesan balasannya halo gitu aja ya. Jadi ketika nanti webnya itu meminta data, minta nanti dibalas sama node MCU itu halo. Nah, kalau pesan halo ini bisa muncul di webnya, maka komunikasi berarti sudah berhasil dengan baik. Tinggal kita kirim nilai sensornya. Sementara kita kirim pesan halo. Oke. Nah, terakhir kita akhiri pengiriman paketnya atau pesannya. Nah, caranya udp.end paket. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, terakhir kita kasih delay saja biar tidak terlalu cepat ya. Kita kasih delay 2 detik. Oke, inilah cara melakukan komunikasi antara server dengan node MCU melalui soket UDP ya. Jadi ingat tadi prinsip kerjanya. Nanti webnya akan mengirim pesan minta ke alamat IP 192.168.1.8 ini melalui port 1223. Oke. Nah, kemudian otomatis nanti pesan minta ini akan dibaca oleh node MCU di sini. Nah, ketika ukuran paketnya ada, berarti datanya ada, barulah isi paketnya itu dibaca. Berarti nanti isi paket buffer ini adalah pesan minta tadi itu. Ya, yang dikirim dari web. Nah, kemudian nanti node MCU-nya akan membalas melalui alamat IP pengirim dan port yang digunakan. Nah, dia akan membalas dengan pesan halo. Oke ya. Nah, coba kita tes, kita simpan, kita upload. Baru kita uji coba nanti ya. Oke. Kita upload dulu, kita lihat hasilnya. Nah, ternyata ada error ya Sobat Koper. Nah, errornya ini apa? Nah, kalau kita baca di bawah, Wi-Fi UDP does not name type. Nah, ini ternyata ini salah pengetikan ya. Ini bukan UDP, UDP-nya itu huruf kapital semua. Nah, ini salahnya di sini ya. UDP harusnya gini. Oke. Wi-Fi UDP, UDP-nya huruf kapital. Oke, kita tes lagi. Kita simpan. Kita upload ulang. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil di-upload ya. Berarti errornya sudah nggak ada. Nah, sekarang coba kita lihat kembali di serial monitor ya.
Oke. Nah, ini coba kita reset. Pastikan alamat IP-nya tetap 192.168.1.8 tetap ya. Nah, namun belum ada apa-apa nih. Kenapa belum ada apa-apa? Karena memang belum ada pengiriman permintaan dari server ya. Nah, sekarang coba kita tes. Kita akan coba melakukan permintaan dari servernya, dari aplikasi PHP kita, aplikasi web kita. Apakah nanti permintaan itu masuk di sini? Kemudian apakah berhasil dibalas? Nah, itu terpentingnya begitu ya. Ini coba kita minimize. Saya mau sandingkan dengan browser. Nah, di browser ini nanti kita akan jalankan dulu minta data.php. Oke, minta data.php ini. Nah, coba langsung kita eksekusi ini. Kita buka browser. Ini saya kecilin dikit. Biar bisa kita lihat hasilnya ya. Di serial monitor, apakah permintaan itu masuk atau tidak. Oke, ini saya bikin atau buat tab baru dulu. Nah, serial monitornya juga saya tampilkan di samping. Biar kita tahu apakah benar pada saat kita ketikkan atau jalankan minta data.php, itu kemudian bisa tampil di sini ya. Oke, coba kita eksekusi. Cara eksekusinya gini, localhost /socket sensor / tadi nama filenya adalah minta data.php. Nah, kita eksekusi di sini. Socket sensor / minta data.php. Oke, ini sambil saya tampilkan di sini ya. Nah, ini ketika saya enter, kalau memang pengiriman datanya berhasil ke node MCU, maka harus tampil di sini pesan minta. Kemudian nanti hasil balasannya tadi kan adalah pesan halo ya. Nah, pesan halo itu juga nanti harusnya bisa muncul di halaman browser ini. Coba sekarang kita enter ya. Enter. Oke, muncul ya. Pesan minta, kemudian dibalas dengan halo. Nah, ini berarti node MCU-nya sudah berhasil ngirim data nih. Baik, kita coba lagi ya. Jadi ini setiap kita refresh program minta data.php ini, maka dia otomatis akan mengirimkan permintaan dan otomatis juga akan dibalas gitu ya oleh node MCU dengan pesan halo. Nah, ini sebenarnya komunikasinya sudah jalan nih Sobat Koper ya. Jadi minta data ngasih, minta data ngasih, minta data ngasih tanpa database. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara pesan balasan ini bukan halo, tapi nilai sensor DHT-nya. Oke, nah sekarang kita fokus, kita tambahkan pembacaan sensor DHT11-nya, kita ganti pesan balasan dari node MCU-nya, jangan halo tapi nilai sensornya. Ikuti terus. Baik Sobat Koper, ini saya minimize. Nah, kita kembali ke sini. Ini saya minimize juga. Kita kembali ke program Arduino-nya. Nah, sekarang kita tambahkan untuk pembacaan sensor DHT11-nya. Baik, ke bagian paling atas, pertama kita include library-nya terlebih dahulu ya, library DHT-nya. Nah, di sini saya tidak jelaskan lagi bagaimana cara menambahkan library DHT11. Harusnya Sobat Koper mungkin sudah menonton video saya sebelumnya ya. Bagi yang belum, silahkan ditonton dulu. Saya beberapa kali sudah membahas tentang DHT11. Oke, langsung saja saya include library-nya terlebih dahulu. Include library dht.h. Ini library untuk DHT-nya ya. Nah, kemudian berikutnya ke bawah sedikit, tepatnya di atas void setup. Kita inisialisasi variabel untuk sensor DHT11-nya. Oke, yang pertama define pin-nya dulu. Saya kasih variabel DHT pin. Nah, di sini kalau Sobat Koper perhatikan tadi di skema elektroniknya atau di gambar rangkaian tadi yang saya tunjukkan, sensor DHT11-nya itu terhubung ke pin 5 ya. Pin D1 ya, pin D1 itu nilainya 5. Nah, 5 ini apa? Ini adalah GPIO 5 miliknya pin D1. Oke ya. Nah, Sobat Koper kalau kebingungan dengan ini, maka Sobat Koper bisa googling ya, ketik aja di Google pin out node MCU SP8266. Nanti di situ akan kelihatan pin D1 itu nilainya GPIO 5. Nah, angka 5 inilah yang terakhir nilai GPIO-nya yang kita ambil di sini. Oke, yang kedua, define
Tipenya, saya kasih variabel DHT tipe. Nah, tipenya itu DHT11. Kalau sobat Koper pakai yang 22 berarti DHT22. Nah, di sini saya menggunakan DHT11 ya. DHT pin dan DHT tipe ini variabel saja, boleh diganti dengan nama yang lain. Ya, yang penting jangan pakai spasi. Nah, berikutnya kita buat objek untuk sensor DHT11-nya. Nah, cara membuat objeknya begini. DHT spasi nama objeknya, misalkan saya kasih nama yang sama tapi huruf kecil. Ya, DHT dalam kurung. Pinnya, DHT pin. Ini saya copy, saya paste di sini. Oke. Nah, kemudian koma. Tipenya, variabel DHT tipe. Saya copy, saya paste di sini. Oke. Kita sudah punya objeknya, namanya DHT. Nah, berikutnya ke void setup, tepatnya di bawah start UDP-nya ini ya. Nah, di sini kita start sensor DHT-nya. Nah, nama objeknya tadi DHT.begin. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke. Dengan perintah ini berarti sensor DHT-nya sudah di start, sudah jalan. Nah, berikutnya langsung ke void loop. Nah, di void loop ini kita akan baca nilai sensor DHT11-nya ya. Nah, nilai sensor yang dibaca di sini nanti ada dua ya. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah kelembapan. Oke, kita letakkan di void loop di bagian atas. Nah, sebelum pembacaan paket data UDP-nya. Nah, kenapa kita letakkan di atas? Karena kita pastikan dulu sensornya berhasil terbaca, baru dilakukan pengiriman. Nah, kurang lebih begitu ya. Oke, di sini kita baca nilai sensornya. Pertama, sediakan variabel untuk menampung nilai sensor DHT11-nya. Ada dua yang dibaca, suhu dan kelembaban. Oke, saya kasih tipe datanya float saja. Ya, jadi kalau sobat koper nanti mau pakai tipe integer untuk humidity-nya, biasanya untuk kelembabannya itu integer ya. Suhu yang biasanya float. Tapi di sini saya gunakan float saja, sama aja. Mungkin beda nanti nilai yang ditampilkan ada komanya ya. Float suhu, koma kelembaban. Oke. Nah, kalau sudah, kita baca satu-satu ya. Baca suhunya. Tampung di variabel suhu. Nama objeknya apa? DHT.read temperatur. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Lagi, baca kelembaban. Baca kelembaban. Oke, kelembaban. Sama dengan objeknya apa? Read humidity. Oke. Kita sudah dapat suhu dan kelembabannya. Nah, coba kita tampilkan dulu ya di serial monitor. Tampilkan di serial monitor. Oke. Serial.println. Misalkan yang pertama suhu dulu. Suhu saya ketik begini. Saya kasih keterangan suhu titik 2. Plus kita ubah jadi string variabel suhunya. Karena tadi variabel suhunya itu tipenya float ya. Nah, untuk dicetak di serial, karena kita gabungkan dengan string suhu titik 2, maka kita harus ubah jadi string. Yang kedua, sama untuk kelembaban juga. Serial.println. Ini kelembaban titik 2. Plus ubah ke string kelembaban. Oke. Dah. Untuk delay, nah tadi sudah ada delay di bawah ya, delay 2000, jadi kita nggak usah kasih lagi di atas. Nah, coba ini kita tes dulu, kita simpan. Kita pastikan nanti nilai sensor DHT-nya, dalam hal ini adalah suhu dan kelembaban, bisa tampil di serial monitor. Oke, kita upload dulu. Baik Sobat Koper, ini programnya sudah berhasil di-upload. Nah, sekarang kita langsung cek di serial monitor ya. Serial monitor, tools serial monitor. Apakah, iya, nilai suhu dan kelembabannya sudah tampil ya. Nah, berarti codingnya sudah benar. Node MCU-nya sudah berhasil membaca nilai suhu dan kelembaban dari DHT11-nya. Nah, sekarang bagaimana cara mengirim ini sebagai pengganti pesan halo tadi? Nah, itu yang penting ya. Oke, ini kita close dulu. Baik, nah caranya seperti ini Sobat Koper. Jadi untuk nilai yang dikirim ini coba kita buat
jadi satu variabel saja ya. Jadi nanti sekali ngirim langsung dua nilai, yaitu suhu dan kelembapan. Nah, caranya gini. Misal ini karena serial monitornya tadi sudah bisa tampil ya, sudah benar, ini saya buang aja. Ini tadi untuk memastikan saja bahwa apakah nilainya terkirim apa enggak, atau biarkan aja ya, kita biarkan saja. Nah, di sini kita sediakan sebuah variabel lagi. Siapkan variabel penampung suhu dan kelembapan sekaligus. Oke, misal di sini saya siapkan variabel string, nama variabelnya misalkan data kirim. Nah, data kirim ini maksudnya variabel inilah yang nanti akan dikirim ke webnya, gitu ya. Nah, di data kirim ini kita gabungkan nilai suhu dan kelembapan. Caranya gini, string dalam kurung variabel suhunya kita ubah ke string ya. Kemudian saya kasih pemisah tanda pagar. Nah, kenapa tanda pagar? Nanti ada tujuannya. Jadi nanti pada saat sampai di webnya nanti kita parsing dia. Ya, kita parsing antara nilai suhu dan nilai kelembaban. Pemisahnya adalah tanda pagar. Nah, nanti ketika kita sudah parsing, maka kita akan dapatkan nilai terpisah sudah, ya. Nilai terpisah antara suhu dan kelembaban. Oke, yang kedua, string dalam kurung kelembaban. Oke. Jadi nanti model datanya ini seperti ini Sobat Koper ya, yang dikirim misalkan nilai suhunya 18,5 misalkan. Kemudian pagar nilai humidity-nya misalkan 75. Nah, nanti model datanya seperti ini. Ya, 75,0 misalkan gitu ya. Oke. Nanti modelnya seperti itu. Nah, cuman ada masalah nih. Ada masalah apa? Di proses pengiriman data, ini kan variabel penampungnya adalah data kirim. Gampangnya itu kan data kirim ini tinggal kita masukkan pengganti halo ini. Kan gampangnya gitu ya. Harusnya kan langsung begini saja. Data kirim. Kan selesai gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu. Ya. Tidak boleh langsung menggantikan variabel atau menggantikan tulisan halo tadi dengan variabel data kirim. Kenapa nggak bisa? Karena string yang dikirim di sini ini adalah bentuknya karakter array. Bentuknya karakter array. Oleh karena itu, kalau variabel data kirim ini kita ingin kirim melalui UDP ini, maka kita harus ubah dulu menjadi karakter array. Nah, caranya bagaimana? Kita siapkan di sini. Misalkan, saya siapkan variabel karakter array. Misalkan variabelnya apa nih? Buffer aja deh ya. Buffer. Ukurannya berapa? Nah, ukuran datanya kita tinggal lihat dari sini. Jadi kalau misalkan kita hitung, anggaplah di belakang ini pakai 2 digit gitu ya. 2 angka setelah koma, ini juga 2 angka setelah koma. Maka kita hitung karakternya. Sekaligus sama tanda pagarnya ya, sama tanda titiknya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada 11 data. Ya, ada 11 data, ada 11 karakter. Nah, jadi hitung angkanya diikuti dengan tanda pagarnya sama titiknya, dihitung sekalian. Tadi ada 11 ya. Anggaplah di sini saya siapkan berapa nih? Misalkan saya siapkan 15 lah. Nah, kita siapkan data 15. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal ubah data kirim ini menjadi karakter array. Nah, caranya bagaimana? Variabel data kirim. Saya paste di sini. Titik. To char array. Dalam kurung. Nah, variabel buffernya, variabel penampung karakter array-nya, saya copy. Saya paste di sini. Koma. Kemudian panjang dari data kirim. Nah, panjang variabel data kirim. Ini saya copy saja. Saya paste di sini. Titik length. Buka kurung, tutup kurung. Nah, ini cara merubah awalnya data kirim itu string, kita ubah menjadi karakter array. Ya, kita ubah jadi karakter array. Jadi ini mungkin saya kasih keterangan dulu ya. Merubah string data kirim menjadi
karakter array. Nah, seperti ini ya. Nah, terus hasilnya di mana? Hasilnya itu ada di variabel buffer ini. Ada di variabel buff ini ya. Ini variabel aja, bebas aja Sobat Koper mau ganti dengan nama apa. Oke, nah kalau sudah, berarti variabel buffer ini saya copy. Nah, itu yang dipakai menggantikan tulisan halo yang ada di sini. Nah, ini kita buang halonya sama petik 2-nya ya. Oke, kemudian paste di sini variabelnya. Awas petik 2-nya harus dibuang juga. Jadinya udp.write dalam kurung buff. Buff ini apa? Penampung karakter array hasil konversi dari data kirim yang tipenya string tadi. Oke ya, jadinya harusnya yang dikirim sekarang adalah data sensor yang dibaca dari variabel data kirim ini. Bentuknya seperti ini. Oke ya, nah sekarang coba kita upload Sobat Koper, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita simpan, kita upload. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil diupload. Langsung kita buka serial monitornya, tools, serial monitor. Oke, ini suhu dan kelembaban dari DHT11-nya sudah tampil ya. Nah, namun ini belum ada permintaan data dari server. Nah, coba sekarang kita jalankan kembali. Nah, perintah minta datanya ini ya, ini saya minimize lagi, kita buat lagi berdampingan seperti tadi. Jadinya pada saat saya eksekusi minta data .php ini, harusnya yang dikirim bukan lagi halo, tapi nilai suhu dan kelembaban yang ada di sini. Ya, yang digabungkan tadi dengan tanda pagar tadi itu. Nah, sekarang coba kita tes ya. Minta data, saya refresh. Enter. Nah, itu ya. Di sini sudah tampil 29,40, kemudian tanda pagar 76. Nah, itu sama ya, sesuai dengan yang tampil di serial monitor. Coba sekali lagi, kita refresh. Nah, minta data, itu ya, dia ngirim data yang sesuai. Baik ya, Sobat Koper ya. Nah, sekarang berarti ketika minta data ini dijalankan, dia selalu mengembalikan nilai sensor yang dikirim dari node MCU. Nah, sekarang tinggal kita mainkan nih. Bagaimana caranya menampilkan nilai hasil kiriman node MCU ini ke halaman website kita. Oke? Step by step. Baik, kita lanjutkan. Ini sekarang kita fokus ke sini ya. Ini saya close saja dulu. Oke. Untuk program node MCU-nya atau program Arduino-nya sudah selesai ya. Ini sudah tidak ada lagi penambahan. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Bagaimana cara menampilkan tadi nilai hasil kiriman node MCU ini ke halaman web yang sudah kita buat ini. Oke, perhatikan baik-baik. Fokus ke program index.php-nya sekarang. Nah, di program index.php ini perhatikan, tadi kita membuat dua kartu ya, kartu untuk suhu dan kartu untuk kelembapan. Di mana nanti untuk kartu suhu ini menampilkan nilai suhu dan kartu kelembapan menampilkan nilai kelembapan. Tadi kita set awalnya masih 0 ya. Jadi suhu itu kita set defaultnya 0, kelembapannya 0. Nah sekarang, bagaimana cara menampilkannya? Pertama, saya ajak dulu Sobat Koper, kita ganti dulu, kita kasih semacam identitas untuk penampung nilainya ini ya. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan, untuk suhu dulu. Angka 0-nya Sobat Koper buang saja, buang, kemudian enter. Nah, pastikan posisinya seperti ini ya. H1 di atas, penutup H1-nya di bawah. Nah, kemudian di tengah-tengahnya, kita buat semacam tempat menampilkan nilai sensornya. Caranya begini, ketik aja span seperti ini, kemudian di tengah-tengahnya itu baru kasih nilai 0. Berikutnya untuk teks span-nya ini kita kasih ID nilai suhu. Nah, buat aja begini, gini aja ya, pakai underscore nilai suhu. Nah, kenapa harus dikasih ID? Supaya nanti programnya tahu ketika nilai suhunya didapat, dia harus diletakkan di mana. Lokasinya di mana. Nah, lokasinya nanti dia akan mencari ID nilai suhu. Lah, lakukan hal yang sama untuk kelembaban.
nolnya dibuang, enter, kemudian bikin span di dalam. Kasih 0, kemudian spannya kasih ID. Nah, ini nilai underscore kelembaban. Oke. Baik, simpan. Nah, sudah dapat nilai suhu, ID-nya nilai suhu, kemudian ID-nya nilai kelembaban. Nah, berikutnya, waktunya kita bikin Ajax-nya. Nah, Ajax ini seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, ini yang berfungsi untuk menampilkan nilai secara real time. Oke? Nah, caranya bagaimana? Silakan ke bagian atas. Pertama, ada sebuah file di dalam folder jQuery kita. Di sini ya. Itu namanya jQuery.min.js. Ini harus kita panggil dulu di dalam indeks PHP ini. Nah, caranya gimana? Perhatikan. Letakkan di bawah metadata ini ya. Oke, ini letakkan kursornya, saya enter di sini. Oke, kita panggil untuk jQuery min.js-nya. Karena ini yang menentukan nanti proses real time-nya ya, menampilkan data sensor yang diambil dari atau yang diminta dari Node MCU. Oke, langsung saja. Ketika ya script tipe teks JavaScript seperti ini. Nah, kemudian ini kalau Anda pakai Sublime itu biasanya sudah otomatis ya. Dengan mengetikkan saja script kemudian tekan tombol tab, nanti otomatis muncul seperti ini. Nah, kalau Anda menggunakan Visual Studio Code, mungkin ada juga fasilitas itu ya. Silakan disesuaikan saja. Oke, kemudian sebelum penutup script yang pertama ini, setelah teks JavaScript petik 2, spasi, source-nya, sumber yang mau dipanggil yang mana? Sumbernya yang mana? Oke ya, src sama dengan petik 2, itu lokasinya ada di folder jQuery, garis miring, nama filenya jQuery.min.js. Hati-hati, ini yang paling sering salah nih. Ketika ini salah lokasi pemanggilan, atau baris ini ada yang salah pengetikan, maka biasanya proses real time-nya tidak akan berjalan. Ya, dipastikan itu. Jadi kalau nanti Sobat Koper nyoba ini, tiba-tiba loh kok nilai sensornya nggak tampil, berarti ada yang salah di pemanggilan jQuery-nya. Ya, dicek kembali. Baik, nah kalau sudah, berikutnya kita buat Ajax-nya di sini. Saya kasih keterangan dulu ya di sini. Ajax untuk memanggil atau menampilkan nilai sensor secara real time. Oke, nah caranya begini. Ketik lagi script, tab, gitu ya. Kemudian ini di sini saya enter. Nah, susunannya nanti seperti ini. Pertama, saya ingin buat sebuah function di sini. Function saya kasih nama minta data. Terserah nama functionnya apa gitu ya. Tadi kan ada file minta data di sini ya. Atau jangan minta data deh. Apa nih ya? Saya kasih namanya berbeda, baca data. Nanti dikira harus sama gitu ya. Baca data. Dalam buka kurung, tutup kurung. Kemudian bagian end. Nah, saya mau di sini proses Ajax-nya ya. Nah, Ajax ini sebenarnya nanti akan mengeksekusi atau menjalankan program minta data .php ini Sobat Koper. Kalau tadi kan kita masih jalankan secara manual ya. Kita enter sekali di sini, enter lagi gitu ya untuk manggil data. Nah, ini coba kita buat bagaimana caranya program minta data .php ini jalan secara otomatis. Nah, itulah fungsinya nanti di program yang kita buat ini. Ya, dibaca data ini. Oke. Nah, caranya begini. Pertama, var sediakan variabel namanya XML HTTP. Ini variabel aja bebas namanya apa. Kemudian XML HTTP. Ini yang tidak boleh salah ya. XML HTTP request. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oh sorry, kurang.
Ukuran depannya kasih tambahan new ya. Jadi var XML HTTP sama dengan new XML HTTP request. Ini variabel saja, boleh namanya berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya, dari variabel XML HTTP ini saya copy, saya paste di bawah. Titik on ready state change. Sama dengan, awas diikuti, function, buka kurung, tutup kurung, enter, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Awas ya, pelan-pelan. Nah, kalau sudah, di tengah-tengahnya kita uji. Jadi sebenarnya perintah ini fungsinya apa? Fungsinya ini adalah ketika status perubahannya itu sudah siap, gitu ya, on ready state change, perubahannya sudah siap, artinya programnya ini sudah siap untuk membaca data, maka apa yang dilakukan? Kita uji if XML HTTP-nya titik ready state. Ready state sama dengan 4. Nah, apalagi nih? Ya, ini Sobat Koper kalau belajar JavaScript itu ada beberapa status yang terjadi ketika sebuah sebuah website itu berjalan gitu ya. Nah, itu namanya ready state. Ada yang nilainya itu mulai 0 sampai 4. Nah, nilai 4 ini itu dianggap betul-betul sudah siap ya, sudah ready untuk melakukan proses berikutnya. Nah, kalau nilai 0 gimana? Nilai 0 itu biasanya inisialisasi, proses inisialisasi, kemudian nanti ada lagi nilai 1, nilai 1 itu biasanya untuk koneksi, dan seterusnya, sampai dengan nilai 4. Nanti Sobat Koper bisa baca-baca sendiri ya. Jika statusnya betul-betul sudah siap, dan XML HTTP-nya statusnya apa? Nah, statusnya betul-betul oke. Artinya tidak ada masalah, nilainya 200. Ingat ya, kalau bekerja dengan website biasanya kita terkadang menemukan ada status 404. 404 itu artinya kita mengakses halaman website tapi halamannya nggak ada gitu ya, page not found biasanya. 404. Kemudian ada lagi 403 dan lain-lain. Nah, kalau di sini nilai statusnya itu 200. 200 itu artinya apa? 200 itu artinya oke. Jadi statusnya sudah siap dan semuanya dalam kondisi oke. Maka apa yang dilakukan? Begitu cara membacanya. Maka kita baca nilai data sensornya. Ya, kita baca nilai data sensornya. Nah, nilai data sensor ini apa? Ya, nantinya yang didapatkan dari minta data ini ya. Nah, karena kita ingin sebenarnya membaca ini. Kita ingin membaca ini Sobat Koper. Jadi nanti 29,50, 74,0 gitu ya. Itu nanti akan kita tangkap di sini. Oke, caranya gini. Var misalkan data aja ya. Var data sama dengan cara nangkapnya variabel XML HTTP-nya. Sini saya paste dot response. Oke. Sudah ya. Nah, kemudian berarti nanti nilai sensornya itu ada di sini, variabel data. Nah, coba kita tampilkan itu di salah satu kartu yang ada. Misal, coba kita tampilkan dulu di nilai suhu, ya. Di ID nilai suhu ini, artinya di kartu suhu. Nah, cara nampilkannya gini. Document.get element by ID. Kita tangkap dulu ID-nya. Tadi ID-nya apa? Nilai underscore suhu ya. Titik inner HTML. Ini cara mencetaknya ya. Yang dicetak apa? Variabel data. Saya paste di sini. Oke. Harusnya nanti tahap awal nilai ini 29,50 pagar 74,0 itu nanti tampil di sini. Tapi masih gabung jadi satu dulu gitu ya, pelan-pelan. Kita bahas step by step. Nggak apa-apa, nanti baru kita pisah ya. Oke. Jadi setiap data yang diterima itu nanti ditampilkan di ID nilai suhu ini. Nah, sekarang
Supaya datanya itu bisa terbaca, maka program harus menjalankan program minta data titik PHP ini. Nah, cara menjalankannya gimana? Kita letakkan di bawah. Kita letakkan di sini. Nah, pastikan kursornya di sini ya. Eksekusi file minta data titik PHP. Nah, cara eksekusinya gimana? Variabel XML HTTP-nya titik open dalam kurung, modenya kasih mode get, koma, nama file yang mau dieksekusi apa? Minta data titik PHP, koma, true. Nah, caranya seperti itu. Oke, nah kemudian kalau sudah, kita kirim permintaannya. Kita kirim eksekusinya, XML HTTP .send. Oke. Baik, Sobat Kobar. Nah, ini function yang nanti akan mengeksekusi file minta data titik PHP, di mana setelah dieksekusi, nilai hasil responnya, nilai hasil respon itu maksudnya yang ini ya, nilai sensor ini, itu nanti akan ditangkap dan ditampung di dalam variabel data ini, kemudian ditampilkan di dalam ID nilai suhu ini. Nah, gitu alurnya ya. Oke, tapi ini masih berupa function, belum dipanggil, belum dijalankan. Nah, supaya bisa jalan terus-menerus, maka kita tambahkan perintah di bawah. Nah, ini saya sebutnya proses real time-nya. Nah, proses real time-nya di sini. Kita buat di sini. Ketika dokumennya, dokumen ini dalam hal ini adalah halaman webnya ya, sudah siap, ready. Ingat, ketika kita enter sebuah browser, itu kan ada progresnya ya. Nah, ketika progres itu masih berjalan, berarti itu dianggap belum siap. Tapi ketika progresnya sudah selesai, berarti itu sudah ready, sudah siap tuh untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, ketika dokumennya atau halaman webnya sudah siap, maka tolong jalankan sebuah function. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Hati-hati ya. Enter. Nah, pastikan posisinya seperti ini. Oke. Nah, kemudian setiap interval tertentu, set interval, artinya setiap waktu tertentu, dia akan menjalankan sebuah function. Nama functionnya apa? Nama functionnya itu adalah baca data yang ada di sini. Nah, jadi cara nulisnya gini. Function buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, enter lagi. Nah, baru jalankan prosedur atau function baca data ini. Ini saya copy saja biar nggak salah. Saya paste di sini. Paste. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini cara membacanya. Jika dokumennya sudah siap, maka dalam jangka waktu tertentu, jalankan fungsi baca data. Oke? Nah, setiap berapa lama dibaca itu, ya kita buat datanya itu dibaca setiap 2 detik saja. Nah, 2 detiknya itu di set di sini ya. Ini kursornya Anda letakkan di sini, kasih koma, 2000. Nah, 2000 itu 1000 itu 1 detik, berarti kalau 2 detik 2000. Oke? Nah, kemudian akhiri dengan titik koma di sini, kemudian titik koma juga di sini. Maka dengan perintah ini Sobat Koper, ini proses real time-nya sudah berjalan nih. Ya, real time-nya di sini dia akan menjalankan fungsi baca data. Di fungsi baca data dia akan menjalankan program minta data titik PHP. Hasilnya ditangkap di variabel data di sini, tampilkan di ID nilai suhu di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita simpan. Kemudian kita coba eksekusi ya, kita jalankan. Nah, ini belum jalan nih, kalau begini belum jalan. Nah, nanti tinggal kita enter, kita refresh halaman webnya, baru dia akan berjalan. Oke, sembari melihat itu, coba saya tampilkan kembali serial monitornya ya. Kita sandingkan, supaya nanti tahu apakah benar nilai sensor yang dikirim dengan yang tampil itu betul-betul sama. Gitu ya. Nah, kalau di sini sekarang 29,30. Kemudian kelembabannya 73. Nah, harusnya nanti yang tampil di sini masih di bagian suhu ya, masih jadi 1 nanti.
harusnya tampil nilai yang sama. Oke, sekarang coba kita refresh halaman web kita ini. Perhatikan. Nah, ini dia ya. Ini sudah berjalan terus-menerus Sobat Cover. Nah, kalau dilihat di serial monitor ya, di sini minta. Jadi setiap 2 detik, web kita ini mengirim permintaan ke node MCU dan node MCU itu membalas dengan nilai sensor dan nilai suhu dan kelembaban dari sensor DHT-nya. Oke ya. Nah, ini minta terus nih, berarti ini real time nih. Ini jalan terus nih. Nah, cuman sekarang masalahnya ini masih gabung jadi satu. Ini harusnya terpecah, 29,30 suhunya itu di sini, 74,0 itu di kelembaban. Oke ya. Nah, sekarang gimana nih caranya? Kita pecah sekarang berdasarkan tanda pagarnya. Oke, perhatikan caranya. Kita kembali ke sini. Nah, itu kan hasil data sensornya kan ada di sini ya. Jadi kalau kita tampilkan datanya langsung, maka dia masih gabung. Ini hasilnya gabungan suhu dan kelembaban. Ini masih gabungan suhu dan kelembaban. Nah, sekarang kita pisah. Nah, cara misalnya gini. Sediakan variabel array untuk penampungnya. Sediakan variabel array untuk menampung suhu dan kelembaban. Nah, saya buat begini aja, konstanta array, ya sudah, array data gitu ya, sama dengan, nah kita pecah dulu datanya ini berdasarkan tanda pagar. Nah, cara memecahnya gini, data.split dalam kurung, mau dipecah berdasarkan apa? Tanda pagar. Pakai petik 2, pagar. Ini cara memecahnya Sobat Cover. Nah, dengan begini, ini kita punya data 2 nih. Pertama, array data yang ke 0. Ini nilainya, isinya itu adalah suhu, nilai suhu. Kemudian array data yang ke 1. Ini nilainya adalah kelembaban, isinya. Otomatis ya, otomatis. Karena dia di-split berdasarkan tanda pagar, maka dia ada 2 array yang muncul, array ke 0 dan array ke 1. Array 0 itu suhu, array 1 itu kelembaban. Nah, berarti tinggal kita tampilkan di sini. Untuk ID nilai suhu, kita tampilkan array, ini array data ya, bukan array daya. Array data yang ke 0. Berarti di sini tinggal saya buat begini, array data yang ke 0. Nah, kemudian untuk kelembaban. Kelembaban itu ID-nya tadi apa? ID-nya nilai kelembaban. Ya. Oke, berarti kita tinggal copy ini. Copy aja, paste di bawahnya. Nilainya, ID-nya kita ganti. Kelembaban. Nah, ini array yang ke-1. Sudah. Selesai. Sekarang coba kita simpan. Kita buka lagi webnya. Nah, kita lihat, kita sandingkan dengan ini. Nah, ini belum berubah Sobat Koper karena kita harus refresh terlebih dahulu. Ya. Nah, nanti setelah refresh, ini harusnya sudah terpisah nih antara suhu dan kelembabannya. Perhatikan, saya refresh. Oke, sudah tampil. Ya. Nah, ini 29,2, kelembabannya 73. Sesuai yang tampil di serial monitor. Gimana? Gampang ya? Oke, Sobat Cover, ini coba kita tes sensornya ya. Ini coba kita mainkan apakah berubah gitu ya. Kalau di serial monitor berubah, harusnya di webnya juga berubah. Coba kita tes, ini saya dekatkan tangan saya ke sensor, harusnya ada perubahan nih. Nah, itu 79 gitu ya. Nah, 81. Nah, ini sudah real time. Tanpa database, kita hanya memanfaatkan soket UDP. Oke, ini sudah real time Sobat Cover. Oke ya. Nah, tinggal satu lagi Sobat Koper. Ini yang tadi saya bilang bahwa di proses ini sebenarnya pesan apapun yang dikirimkan ke node MCU itu dia tetap akan merespon semuanya dengan nilai sensor. Ya, dia akan merespon semuanya dengan nilai sensor.
mau pesannya itu adalah pesan minta, itu ya, yang dikirim seperti ini, atau pesan yang lain, dia tetap akan merespon dengan nilai sensornya. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah selesai gitu ya, tapi masih ada kelemahan nantinya. Nah, coba kita komplitkan dulu, lengkapi dulu bahwa pesannya itu harus pesan minta. Jadi kalau misalnya ada pesan selain kata minta, itu nggak boleh dia ngirim pesan balasan. Nah, caranya bagaimana? Berarti di sini kita uji. Kita uji paket buffernya ya. Jadi kalau dia pesannya adalah minta, baru ngirim. Di sini. Kita uji di sini, Sobat Koper. Uji pesannya. Apakah isinya adalah minta? Nah, apakah isinya adalah minta? Nah, gitu ya. Ingat ya, diuji pesan minta itu kan ada di sini, paket buffer. Nah, berarti kita uji. Ini kan proses kirim balasannya kan di sini. Nah, sebelum kirim balasan, kita uji di sini Sobat Koper. If variabel paket buffernya di sini, jika oh ya, ini paket buffernya tadi ini tipe datanya kan bukan string ya. Coba kita ke atas dulu sedikit, kita lihat tipe datanya itu adalah karakter array. Nah, ini nggak bisa nih. Berarti ini harus kita konversi dulu jadi string. String dalam kurung paket buffer, seperti ini. Jika isi pesannya itu adalah sama dengan minta, huruf kecil semua ya, baru kemudian kirim balasan. Nah, seperti ini. Jadinya susunannya seperti ini ya. Jadi tidak boleh sembarangan pesan. Kenapa? Dengan proses seperti ini sebenarnya bisa diganggu Sobat Koper ya. Jadi kita bisa kirimkan pesan aneh-aneh saja, dia pasti balas tuh dengan nilai sensor. Nah, tapi dengan kita batasi seperti ini, kalau pesannya itu bukan tulisan minta, maka dia tidak akan membalas dengan nilai sensor. Oke ya. Nah, ini tambahan saja. Sebenarnya tanpa ini juga itu sudah berjalan tadi ya. Ini kan sudah real time tadi ini. Sudah jalan terus nih. Oke, tapi kita lengkapi dengan seperti ini. Coba kita upload dulu ya. Baik Sobat Koper, ini sudah berhasil diupload. Nah, coba kita lihat di serial monitor lagi ya. Serial monitornya tadi. Oke, ini masih berjalan normal ya. Kenapa? Karena permintaan pesannya atau pesannya tadi tetap minta. Nah, cuma di sini, ini kalau menggunakan soket UDP Sobat Koper, ketika ada perubahan coding, kita upload ulang seperti ini, maka kita harus picu dulu dari webnya ya. Ini kita harus refresh dulu dari webnya, baru kemudian node MCU-nya akan merespon. Karena sekali terputus, kelemahannya itu. Sekali dia terputus, maka kita harus refresh, kita pastikan webnya ini bisa kembali berkomunikasi dengan node MCU-nya. Karena tadi kita sudah upload program baru, maka komunikasinya tadi sempat terputus ya. Nah, ini kita picu dulu, kita refresh sekali. Oke, ini sudah tampil ya. Baik, ini sudah jalan lagi normal. Jadi selain kata minta, dia tidak akan merespon ya. Tidak akan mengirimkan nilai sensor. Oke, kita tes lagi sensornya. Saya deketin tangan saya. Nah, ini berubah ya. Oke, ini sudah real time. Baik Sobat Koper, demikian video tutorial kita kali ini. Bagaimana cara mengirim dan menampilkan nilai sensor di halaman website kita tanpa menggunakan database sama sekali. Tapi kita menggunakan fasilitas soket UDP, di mana pengiriman datanya tinggal kita tembak melalui alamat IP address di masing-masing perangkat yang kita punya, baik server maupun node MCU-nya. Baik Sobat Koper, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Siapa tahu ada yang sedang mencari tutorial seperti ini sebagai bentuk model baru cara pengiriman data gitu ya. Nah, nanti ke depannya kita akan kembangkan penggunaan soket UDP ini. Bisa saja nanti kita akan melakukan controlling perangkat ya, mengontrol perangkat dari web misalkan ke node MCU tanpa menggunakan database, tapi kita menggunakan soket UDP bisa saja. Nah, kita akan kembangkan berbagai macam project dengan sistem seperti ini.
Terima kasih sekali lagi Sobat Koper sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan dukung terus channel Kodim Perangkat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi dengan cara klik tombol subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video menarik berikutnya. Salam Koper, Kodim Perangkat, semua bisa dikoding. Wassalam.